Kita sedang memasuki bulan Januari, yang mana seperti diketahui bahwa bulan Januari ini bulan musim penghujan nih. Rata-rata intensitas hujannya sangat tinggi. Nah, bagi para peternak, musim hujan adalah berkah karena pastinya ketika kita membuat kandang, dinding kandang itu harus tertutupi minimal setinggi. Oke sob. Jadi kuncinya itu agar para domba tetap sehat menghadapi cuaca yang ekstrim ini adalah di Sobat Kandang, balik lagi bersama saya, Babang Tuil. Nah, gimana kabarnya Sobat Kandang? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat terus ya. Oke, Sobat Kandang, karena di musim penghujan ini banyak berbagai penyakit, virus, bakteri, dan lain-lain, makanya harus sangat ekstra dalam menjaga kesehatan. Baik kesehatan kita sebagai tim kandang dan juga yang ngurus dombanya maupun kesehatan dombanya. Nah, kira-kira gimana sih cara atau kiat-kiat mengurus domba agar terhindar dari berbagai penyakit ketika musim penghujan seperti ini? Pasti penasaran bukan? Maka dari itu, ikutin terus Babang Tuil sampai akhir ya. Nanti kita sama-sama temukan jawabannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Young Farmer Farm ke Sobat Kandang lainnya. Oke, udah nggak sabar bukan? Langsung aja ikutin Babang Tuil ya. Let's go! Oke Sobat Kandang, saat ini kita sedang memasuki bulan Januari, yang mana seperti diketahui bahwa bulan Januari ini bulan musim penghujan nih. Rata-rata intensitas hujannya sangat tinggi. Nah, bagi para peternak, musim hujan adalah berkah karena pastinya rumput melimpah, terus juga tanaman-tanaman pakan tumbuh subur, sehingga pakan tidak sulit untuk didapatkan. Tapi, ada hal lain nih, yang mana ketika musim hujan, bakal muncul berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh cuaca, virus, bakteri, yang mana akan semakin tumbuh cepat ketika musim penghujan. Nah, maka dari itu, gimana sih agar domba-domba kita terjaga dari macam-macam penyakit tersebut? Maka dari itu, Sobat Kandang, sekarang kita belajar yuk. Ikutin terus Babang Tuil untuk lihat kiat-kiat mencegah penyakit di musim penghujan ini. Dan apa aja sih tips and trik agar domba tetap sehat menghadapi cuaca yang ekstrim saat ini? Hal pertama yang harus diperhatikan adalah struktur dan juga kondisi kandang. Yang mana yang paling penting adalah dinding kandang. Ketika kita membuat kandang, dinding kandang itu harus tertutupi minimal setinggi di atas punggung domba gitu ya sob. Nah, seperti di Young Farmer Farm ini, dia dindingnya lebih tinggi gitu. Yang mana domba biasanya sebesar ini, kita buat kali 2. Agar apa? Agar tidak terkena angin. Hembusan angin yang kencang, apalagi ketika malam, itu bisa mengakibatkan penyakit juga nih kepada domba. Mungkin masuk angin dan juga panas dan lain-lain. Maka dari itu kita harus membuat dinding yang lebih tinggi. Biasanya kita cover atau kita lapisi dindingnya dengan terpal. Salah satunya spanduk ini nih, yang mana memang untuk meningkatkan estetik juga, tapi ini untuk mencegah angin masuk ke dalam kandang gitu sob. Jadi pastikan kandang terlapisi oleh dinding, baik itu dari
spanduk atau dari dinding yang lebih permanen dan lain-lain, agar tadi tidak ada angin masuk ke dalam kandang. Selanjutnya, cek kondisi atap, yang mana pastinya kita harus memastikan tidak ada atap yang bocor. Kalau bocor, dikhawatirkan ketika hujan airnya masuk. Nah, ketika air masuk ke dalam kandang, nanti bisa membuat struktur kandang rusak, terus juga bisa menjadi genangan yang mana sebagai tempat lalat dan juga nyamuk. Maka dari itu kita harus mengecek kondisi atap. Pemilihan atap juga harus diperhatikan, tentunya yang bisa tahan panas dan juga tahan ketika cuaca hujan gitu ya. Jangan sampai nanti kita menggunakan atap-atap seperti dari tanaman yang mana rembes terhadap hujan. Nah, maka dari itu pilihlah bahan atap yang bagus, yang bisa kuat ketika panas maupun hujan. Oke, selanjutnya lantai kandang. Nah, ketika kita melihat nih ada feses yang masih menempel, menyangkut, tidak ke bawah turun, kita harus langsung bersihkan dengan menyapunya. Karena dikhawatirkan feses yang menumpuk itu ketika kena air atau urin akan jadi lembab gitu ya, basah, berjamur. Nah, hal tersebut juga bisa menjadi agen penyakit nih. Maka dari itu penting sekali untuk mengecek kondisi kebersihan dari lantai kandang. Oke, selanjutnya pemberian pakan. Pakan selalu menjadi aspek penting dalam berbagai segi dalam peternakan. Nah, termasuk pemberiannya. Di musim hujan ini memang sebagai karunia atau anugerah bagi para peternak, karena memang pertumbuhan hijauan lebih cepat dan juga lebih banyak, baik kita mau mengarit setiap hari untuk hijauan segar maupun untuk persediaan pakan silase, sangat melimpah stoknya. Namun harus diperhatikan pemberiannya, apalagi untuk sobat kandang yang memberikan hijauan segar nih. Kita harus mengarit itu di atas jam 10 kalau bisa, ketika matahari sudah ada. Kenapa? Karena ketika musim hujan, air-air hujan tersebut menempel dan membuat cacing-cacing naik ke atas permukaan nih. Yang mana ketika diarit, takutnya telur-telur cacing itu masih ada dan termakan oleh domba. Terus juga embun-embun nih, yang mana embun ini bisa menjadi penyebab bloat ketika dimakan. Maka dari itu, ketika memberi pakan hijauan segar, wajib hukumnya untuk diangin-anginkan terlebih dahulu, dipastikan sudah tidak ada embun, baru diberikan. Karena embun ini menjadi penyebab bloat atau kembung, yang mana ketika sudah kembung ini mengerikan banget loh sob. Yang mana nanti perut domba membesar, biasanya cirinya membesar ke sebelah kiri. Nah, ketika sudah membesar itu nafsu makan domba menurun. Nah, ketika nafsu makan domba menurun ini yang bahaya, karena makanan tidak masuk, sehingga domba terlihat murung, lemas, bahkan bisa mati mendadak gitu ya. Suka tidak terlihat gitu kalau bloat. Tapi ketika sobat kandang melihat ciri-ciri yang tadi, domba murung, nafsu makan menurun, terus juga terlihat kembung di sebelah kiri, biasanya ketika ditepuk ada suara kembungnya. Nah, itu harus segera ditangani. Oke, yang gak kalah penting juga adalah air minum. Kita harus memastikan ketersediaannya selalu tersedia secara ad libitum. Ad libitum itu apa sih sob? Ad libitum itu apa sih sob? Ad libitum itu artinya ketersediaannya tidak terbatas gitu ya, terus-terusan ada gitu. Terus juga kebersihannya harus kita perhatikan. Ketika kotor, kita harus bersihkan gitu. Minimal pergantian air minum itu 2 hari sekali, ketika pagi dan sore kalau di Young Farmer Farm. Nah, tapi ketika air minumnya habis, kita langsung isi, walaupun tidak 2 kali nih, lebih dari 2 kali. Terus ketika kotor, kita juga langsung ganti, karena memang kebersihan air minum juga penting sob. Yang mana ketika air minum kotor, apalagi tercampur pakan, itu bisa menyebabkan jamur dan juga tempat mengenangnya telur-telur lalat, nyamuk, sebagai agen penyakit juga. Maka dari itu, perhatikan kebersihan air minum. Jangan sampai air minum dibiarkan sampai habis, terus juga jangan sampai air minum dibiarkan sampai kotor, tidak diganti-ganti. Itu yang bahaya. Buat para sobat kandang nih, yang di peternakannya melakukan breeding, gimana sih cara atau kiat-kiat untuk menghadapi cuaca yang ekstrim gini? Apalagi anakan. Anakan kan pasti sensitif banget ya. Anakan-anakan yang baru lahir di bawah 1 bulan, dia mudah sekali terkena penyakit. Biasanya salah satu yang paling banyak adalah diare. Nah, diare ini penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah pakan. Nah, nyambung nih sob, gimana sih agar anak-anak ini tetap sehat, terhindar dari berbagai penyakit tersebut?
Nah, kalau untuk anak, yang pastinya kita harus memproteksi induknya. Karena memang anak-anak ini dia meminum susu dari induknya. Sehingga susu ini harus berkualitas dan juga sehat. Nah, bagaimana cara membuat induk tetap sehat? Tentunya dari pakan kuncinya. Yang tadi ya, nyambung pakan itu harus diberikan ketika sudah tidak ada genangan air atau embunnya. Terus juga pakan harus segar, sama pakan juga harus berkualitas tentunya, jangan asal-asalan sob. Lalu ada juga suntik vitamin. Vitamin ini sebagai penambah nafsu makan, daya tahan tubuh, juga untuk kesehatan si dombanya. Terus air minum. Air minum selalu penting, kita harus jaga kebersihannya, sering ganti, jangan buat air minum kotor. Apalagi untuk induk itu biasanya kandangnya lemprak nih. Yang mana ketika air minum tumpah-tumpah, dia akan becek. Nah, ketika becek ini dikhawatirkan adalah tumbuhnya jamur, terus juga genangan lalat, dan lain-lain. Maka dari itu, alas kandang juga penting sob. Kita menaburkan dengan serbuk gergaji biasanya, agar kandang tetap kering, bisa menyerap urin dan juga air yang tumpah dari air minum. Oke sob. Jadi kuncinya itu agar para domba tetap sehat menghadapi cuaca yang ekstrim ini adalah di controlling para anak kandangnya. Kita sebagai tim kandang, anak kandang, dan semuanya nih yang mengurus domba harus sigap. Kita harus sering cek keadaan kandang, terus juga kondisi dari dombanya. Ketika ngelihat kandang yang rusak, langsung kita benerin. Ketika ngelihat domba yang murung, nggak mau makan, langsung kita tanganin. Kita cek kenapanya, kita kasih obat kalau diperlukan, atau kita evaluasi baik dari pemberian pakan, kebersihan air minum, dan juga tadi kebersihan alas kandang. Selanjutnya yang paling penting adalah kebersihan. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan agar tidak ada agen-agen penyakit yang tumbuh di area kandang. Oke sob, tadi kan sobat kandang udah nemenin Babang Tuil keliling kandang nih, belajar terkait penanganan-penanganan dan juga pencegahan-pencegahan penyakit ketika musim hujan ini. Jadi kuncinya adalah tadi ya sob, kita harus sering controlling. Kita lihat keadaan kandangnya, kita lihat keadaan dombanya, kita harus satset gitu ya, langsung ketika ada yang terlihat tidak baik-baik saja, kita perbaiki gitu ya. Misal kandang bocor, kita harus perbaiki. Kalau misalnya dombanya terlihat murung, kita harus identifikasi penyakitnya apa dan kita obatin. Nah, selain dombanya, tentunya kesehatan tim kandang juga penting. Karena kalau misalnya tim kandangnya nanti sakit, siapa yang mau mengurus dombanya? Jadi, sobat kandang juga harus menjaga kesehatan diri sendiri nih. Jangan lupa untuk minum vitamin, makan yang teratur, dan juga istirahat yang cukup. Agar domba-dombanya juga sehat, kitanya juga sehat, dan tentunya akan jadi cuan gitu sob. Oke, sampai bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Young Farmer Farm ke sobat kandang lainnya. Maju terus peternak Indonesia, bangga menjadi peternak Indonesia. Dah.